Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma'walu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man nasiyas sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Yang terhormat Ketua GP Ansor Martapura, yang terhormat seluruh anggotanya, Banser Ansor yang ada malam ini hadir, insya Allah tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi yakin kita semua diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita akan baca Al-Fatihah satu ulang agar minimal kita diberkahi malam ini. Yang kedua, agar ilmu kita muassalah kepada muallif hadzal kitab, dan juga yang sedang sakit, yang sedang batuk, hilang batuknya. Amin. Jangan hilang orangnya, hilang batuknya. Yang sedang sakit kaki, hilang sakitnya, jangan hilang kakinya. Insya Allah. Ala hadhihi ya as-salihah wa limuallif hadzal kitab nafa'na bi ulumihil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, al-babur rabi' ya. Al-babur rabi'u fi dzikri khalqi malakil maut. Bukan maliki, tapi nanti ada maliki nanti. Mim lam kaf itu nanti banyak kita temukan, tapi beda-beda dibacanya insyaallah. Fil khobar. Khobar itu maknanya juga hadis. Fil khobari anin nabi alaihi salam. Lamma, ada tasdidnya itu. Lamma khalaqallahu malakal mauti. Hajiba, bukan hajaba. Hajiba anil khalaiki bi alfi hijabin, atau dibaca bi alfin hijabin. Jadi saat dalam riwayat disebutkan saat Allah menciptakan malaikat maut, siapa namanya? Izrail. Itu ditutup, saat menciptakannya itu ditutup dari makhluk-makhluk yang lain. Khalaik, semua malaikat yang sudah diciptakan pun nggak ngerti saat Allah menciptakan malaikat yang satu ini. 1000 hijab maksudnya, berlapis-lapis, 1.000.000 dinding, 1.000.000 penutup. Agar apa? Agar tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya. Wa azmuhu itu bukan maknanya tulang, tapi azmuhu itu maknanya besarnya. Besarnya malaikat itu akbaru minas samawat, lebih besar dari langit-langit. Bukan langit-langit rumah kita, langit yang ada marca padanya ini.
Jadi gugusan bintang, gugusan langit itu semua lebih kecil dibandingkan dengan besarnya malaikat maut. Jenengan bayangkan kalau kita melihat di malam hari saat terang, kita akan bisa menghitung dengan mata kita itu bintang kira-kira 500 lah jumlah bintang itu. Begitu pakai teropong yang canggih tahun 80 itu bisa kita temukan 5.000 bintang. Bukan 500 lagi, 5.000 bintang. Begitu pakai canggih lagi tahun 2000 itu sudah 50.000 bintang yang bisa dihitung oleh alat. Sekarang ini ditemukan sudah 500 bintang yang kelihatan dari bumi. Banyak apa banyak? Banyak. Luas apa luas? Luas. Bayangkan tuh, ada planet yang melebihi besarnya dengan matahari, lebih besar dari matahari. Bayangkan tuh. Padahal matahari dengan bumi itu dibandingkan, kalau matahari bola basket, bumi itu bola kelereng. Bayangkan tuh, kecil apa kecil kita ini? Kecil banget. Malaikat ini Allah ciptakan lebih besar dari itu semua. Kayak apa coba besarnya? Allah maha segalanya. Bisa Allah menciptakan seperti itu. Wal ardin, dan juga bumi-bumi. Maksudnya bumi-bumi ini bukan bumi ini saja, banyak betul di planet ini yang menghuni planet-planet itu. Bahkan konon ada orang yang mengintip Mars, itu sudah ada makhluknya sekarang. Bahkan konon ada sebuah eksperimen yang dilakukan oleh orang Amerika, itu akan mencoba 100 orang untuk terbang ke planet Mars, untuk terbang ke planet bulan, tapi nggak boleh balik lagi. Itu sudah ada yang daftar kan? Sudah ada yang daftar, tinggal kapan pelaksanaannya coba. Mereka dibekali segalanya. Pil yang dimakan 1 kali itu bisa hidup 2 bulan. Ya coba tuh. Nggak ngisi, nggak lapar, tetap kuat terus. Disuruh menempati di sana. Kalau nanti kerasan akan diutus lagi ke sana. Jadi Mars itu akan menjadi tempat kedua dari bumi. Sampai daftar boleh. Nah, nanti boleh jadi nggak seperti itu? Boleh jadi. Ada kehidupan di sana. Nah, itu kecil. Mars itu kecil, bumi itu kecil, matahari itu kecil. Bahkan ada bintang yang besarnya melebihi matahari. Masya Allah. Dan itu wafasatna, kata Rasul, kata Allah dalam Al-Quran. Dan itu kami tebarkan. Jadi Allah itu menebarkan galaksi itu kayak kita nebarin pasir. Besarnya itu semua kalah dibandingkan dengan besarnya malaikat Israil. Walau sobba ma'a jami'il bihar, kalau ingat ya, walau sobba, yang sobba itu siapa? Ya siapa saja, jadi fa'ilnya nggak jelas. Man ya. Walau sobba, seandainya ada seorang yang menuangkan air, seluruh air laut, wal anhar, air sungai, ala roksihi, di atas kepalanya malaikat Israil ini, ma waqa'at minhu qatratun alal ardi, tidak ada setetes pun yang menetes ke bumi. Jenengan kuras tuh laut, jenengan kuras tuh sungai, kemudian airnya dituangkan di atas kepala malaikat ini, maka enggak ada satupun tetesan yang menetes. Saking besarnya. Jenengan satu cangkir dan netes tuh. Paling kalau jenengan taruhlah kalau pakai cibuk enggak netes lah. Kira-kira seperti itulah besarnya malaikat
malaikat maut yang nama Israil ini. Wa inna masyariqad dunya wa magharibaha, dan sesungguhnya timurnya dunia dan baratnya dunia. Ini kembali kepada dunia. Dunia itu muannas, Mas, bukan muzakkar, muannas, makanya dia Mas Ustaz. Bukan magharibahu, bukan magharibaha. Kenapa ribaha? Kenapa ismu inna masyariqad dunya. Kenapa enggak dunyi? Kenapa dia itu sebenarnya kan mudhof ilaih. Setiap mudhof ilaih kan kasroh. Kenapa kok dunya? Dunya itu mabni, walaupun dia fi mahali raf'iyya dunya, fi mahali nasbiyya dunya, fi mahali jariyya dunya. Itu masyariqad dunya wa magharibaha baina yadaihi, di depan tangannya, maksudnya bagi si malaikat Israil antara langit dan bumi, antara baratnya dunia dan timurnya dunia. Seperti apa? Kakhawani qad wado'a alaihi kulla syai'in, seperti hidangan. Di meja hidangan jenengan mau makan, ada sate, ada nasi, ada, itu anggapan, bayangan, analogi, permisalan bagi malaikat Israil melihat dunia ini. Jenengan makan di meja makan, ada piringnya, ada bakulnya, itu loh dunia bagi malaikat Israil. Seperti jenengan mau makan itu. Kulla syai'in wa wada'a baina yaday rajulin liyakulahu fayakulu minhu ma syaa. Artinya begini, dunia ini, selamat datang Gus. Dunia ini cara-cara ini mungguwe. Mungguwe malaikat Israil itu seperti hidangan. Dia mau makan apa aja sekehendaknya, nggak ada halangan bagi dia. Jenengan pas lagi makan di atas meja, sampai gulingkan bisa nggak? Bisa digulingkan, bisa. Mau diobrak-abrik juga bisa. Itu besarnya malaikat Israil. Chat. Yang penting sehat itu loh, lemu loh. Tapi sik panggah bujang ya loro iki. Kapan pine? Urung waktune ngono lho. Mana tadi? Ya, masya'a. Masya'a apa masya'a? Sekehendaknya. Fakadzalika malakul mauti yuqallibud dunya kama yuqallibul adamiyyu baina yadai dirhamihi. Begitu juga malaikat maut itu ya bisa membolak-balikkan dunia seperti seorang yang membolak-balikkan uang perak, uang emasnya. Jenengan punya koin. Nah, malaikat Israil itu terhadap dunia seperti jenengan megang koin. Dibolak-balikkan terserah di dia. Itu besarnya malaikat Israil. Waqad syadda. Apa sadda? Sadda itu diikat, mengikat. Jadi saddallah sebenarnya. Di sini ada fa'il yang tersembunyi. Waqad saddallahu bisab'ina alfi silsilatin. Dan Allah mengikat malaikat Israil ini dengan 70.000 silsilah. Apa silsilah? Rantai, maksudnya rantai. Ikatan juga boleh, tapi maksudnya adalah rantai. Kulla silsilatin tuluha masiratu alfi amin.
Setiap ikatannya itu, setiap silsilahnya itu, setiap tali tadi itu perjalanan 1000 tahun. Yo gedine kaya apa coba bayangkan. Wala yuqarribuhul malaikatu wala ya'lamuna makanahu, dan malaikat-malaikat yang lain tidak ada yang mendekatinya dan tidak ada yang tahu di mana tempatnya. Ini keistimewaan malaikat Israel, karena nanti dia yang akan mencabut seluruhnya nyawa. Nanti dia berkolaborasi dengan yang namanya makhluk disebut kematian. Jadi antara Israel dengan kematian itu berkolaborasi. Allah nanti menciptakan juga yang namanya kematian seperti makhluk. Jadi kematian itu juga makhluk. Kita ditemui kematian itu juga makhluk. Itu nanti kita insyaallah. Wala yasmauna sautahu, dan malaikat-malaikat yang lain pun tidak mendengar suaranya. Kembali kepada malakul maut. Wala yadruna halahu, dan mereka malaikat-malaikat yang lain tidak tahu keadaannya seperti apa. Wala ila ayyi waqtin hu. Nah, ini bahasa keren nih. Wala ila ayyi waqtin hu, sampai kapanpun dan sampai dimanapun. Malaikat-malaikat yang lain tidak mengetahuinya sampai kapanpun. Di dalam bahasa Arabnya ini wala ila ayyi waqtin hu. Itu koma, itu ada komanya di situ. Falamma khalaqallahu ta'ala al-mauta, dan saat Allah menciptakan yang namanya kematian. Jadi bedakan ya kawan antara malakul maut dengan kematian. Setelah menciptakan malakul maut, malaikat yang mencabut nyawa, Allah menciptakan makhluk yang disebut kematian. Falamma khalaqallahu ta'ala al-mauta wa sallatallahu alaihi malakal maut. Nah, ini dia, gak keren nih. Saat Allah menciptakan kematian dan kemudian sallato, mengkuasakan ya. Mengkuasakan atau apa ya? Sallato itu bisa iya, taruhlah dikuasakanlah. Yang kematian itu dikuasakan kepada malaikat maut. Qala malakul maut, malaikat maut ngomong, ya Rabbi wa mal maut. Hai Tuhanku, apa sebenarnya mati itu? Kematian itu apa? Fa amarallahu ta'ala al-hijaba antan kasifa. Kemudian Allah merintahkan kepada hijab yang menutupi tadi untuk dibuka. Hatta ro'ahu malakul maut, sampai kemudian malaikat maut tadi bisa melihat maut tadi. Jadi ro'ahu kepada maut. Faqala Allah ta'ala lil malaikati, kemudian Allah ngomong dengan malaikat, kifu wangduru hadzal maut. Jadi ternyata ketika Allah menciptakan maut tadi kemudian dikuasakan kepada malakul maut kemudian bertanya apa sebenarnya kematian itu, kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, kifu, berhenti kamu di sini, wangduru, lihatlah itu hadzal maut, kepada kematian. Fawaqafatil malaikat. Jadi gini, kadang malaikat itu kayak muannas ya. Ini wa waqafatil malaikatu, dan para malaikat pun kemudian berhenti, kulluhum ajmain, seluruhnya ya. Wa qala Allah ta'ala lahu, tir apa tur? Tir ya. Tir itu terbanglah gitu nah. Terbanglah alaihim. Jadi kematian tadi disuruh terbang. Yang disuruh terbang siapa? Ingat, jangan sampai salah. Yang disuruh terbang adalah kematian, bukan malaikat maut.
Nah, setelah mereka bertanya itu kemudian memerintahkan kepada kematian ini untuk terbang alaihim atas mereka, fangsuril ajnihata kullaha. Kemudian tebarkan apa namanya? Bukalah sayapmu hai kematian, kullaha semuanya. Wafta ayunaka, kemudian buka matamu. Kulluha semuanya. Falamma toro, dan saat kematian tadi terbang, nadharat ilaihil malaikah, kemudian malaikat-malaikat semua melihat kepadanya. Fakharru mughsyan alaihim alfa amin. Semua malaikat yang saat itu melihat kematian itu terbang di atas mereka, mereka pingsan. Berapa tahun pingsannya? 1000 tahun. Masya Allah. Ini kita tadi baru berbicara tentang malaikat maut. Ini mautnya ini yang nanti akan dikuasakan kepada malakul maut. Suruh terbang aja di atas malaikat ini udah pingsan, Pak Mas. Pingsannya bukan setahun, bukan sehari, 1000 tahun. Falamma afaku qalu, saat mereka siuman, setelah 1000 tahun mereka siuman, mereka berkata, Rabbana akhalaqta a'dama min hadza khalqan. Hai Tuhan, hai Allah, apakah engkau menciptakan yang lebih besar dari ini? Malah bertanya lagi, adakah makhluk yang lebih besar dari malaikat maut ini? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ana khalaqtuhu wa ana a'damu minhu. Aku yang menciptakan malaikat maut, aku yang menciptakan kematian, juga aku tentu lebih besar daripada dia. Jadi dalam bayangannya seperti itu. Waqad yadzuqu kullul khalqi minhu, dan nanti yang namanya makhluk pasti akan merasakan kematian itu. Summa qalallah, kemudian Allah berfirman, ya Israil khudhu faqad sallattuka alaih. Hai Israil, ambil kematian itu. Jadi ternyata kematian itu juga besar bentuknya. Tapi kemudian Allah memerintahkan kepada Israil, ambil dia. Faqad sallattuka, aku telah menguasakan itu kepadamu. Kembali kepada Israil alaihi. Faqala, kemudian Israil berkata, ilahi bi ayyi quwwatin akhuduhu. Hai Tuhan, hai Allah, dengan kekuatan apa aku mengambilnya? Jadi masih bingung si malaikat Israel ini untuk menguasakan, mengambil, agar dia nanti bisa mengambil kematian itu. Ketika nanti dia mengambil nyawa orang, sudah ada dalam dirinya kematian, karena kematian itu juga makhluk awalnya. Dengan kekuatan apa aku bisa mengambilnya ya Allah? Fa innahu a'dhamu minni. Ternyata dia itu lebih besar dari aku. Tadi kita lihat, kita sampaikan di awal tadi bahwa malaikat Israel itu besarnya kayak apa tadi? Yang air dituangkan, air laut, air sungai dituangkan tidak akan menetes setetes pun. Ternyata maut, kematian itu lebih besar dibandingkan dengan malaikat mautnya. Bagaimana aku mengambilnya? Dengan kekuatan apa aku mengambilnya? Karena dia sesungguhnya lebih besar dari aku. Fa'atahullahu kuwatan. Kemudian Allah memberikan kekuatan kepadanya. Tsumma akhadahu fasakana fi yadihi. Kemudian dia mengambil kematian itu dan ditempatkan di tangannya.
Faqalal maut, kemudian kematian tadi ngomong, ya Rabbi a'dzinli, hai Tuhan, hai Allah, izinkan untukku hatta unadi fis samawat marratan, aku ingin berteriak di langit sekali saja. Jadi kematian ini izin sama Allah, minta izin, dia ingin teriak. Fa'adzina lahu fanada, dan Allah mengizinkan kepadanya, dan kemudian dia berteriak, memanggil bi'ala sauti, dengan kekuatan suara yang tinggi, anal maut, aku kematian. Nah gitu, nah kira-kira gitu. Dia ingin memproklamirkan, dia pengen mengumumkan, kematian ini pengen mengumumkan kepada seluruh makhluk yang ada di alam raya ini. Anal maut, aku adalah kematian. Alladzi ufarriqu baina kulli habibin, aku yang akan bisa memisahkan dua orang yang sedang bercinta. Lagi jatuh cinta, terus satu mati. Kematian bukan itu, kematian. Ufarrik, aku yang akan memisahkan dua orang kekasih yang saling mencintai. Yang satu mati, yang satu masih hidup, akhirnya merana. Itu tugas siapa? Tugas malakul maut. Anal maut, aku adalah kematian. Alladzi ufarriqu baina zauji waz zaujati, aku yang akan memisahkan antara suami dan istri. Coba tuh, suaminya mati, maka istrinya sendiri jando. Di Ar-Raudhah itu banyak jando, tak? Majelis taklim saya itu kan Ar-Raudhah tuh. Walah, jandanya banyak, Bang. Makanya, tapi jangan tuh yang bujang lah. Yang bujang ini ya, kalau Rasul itu ngomongnya itu, yang bujang jangan nikahin janda. Kalau bisa nikahin gadis. Biar apa? Biar biar bermain-main, kata Rasul. Yulaib itu bermain, bisa bermain-main. Iya. Tapi janda juga baik. Tapi jangan yang tua-tua nian lah, yang masih agak muda itu. Wa anal maut, aku adalah kematian. Alladzi yufariqu bainal banat wal ummahat, aku ini adalah kematian yang akan memisahkan antara anak dan ibu. Anaknya mati berpisah, ibunya mati berpisah. Wa anal maut alladzi yufariqu bainal akh wal akhwat, aku ini adalah kematian yang memisahkan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan. Wa anal maut, aku adalah kematian. Alladzi akhribud dura wal kusura, yang mengosongkan, bisa mengosongkan ya, akhribu itu bisa mengosongkan. Dur itu ya dar, bait. Wal kusur itu istana. Jadi berapa banyak istana itu bisa ditinggalkan, bahkan bisa tidak berpenghuni. Kenapa? Karena banyak yang mati. Setelah perang itu biasanya banyak istana yang kosong. Kenapa kok istana kosong? Karena kematian datang kepada mereka. Makanya ufarrik, di situ bahasanya ufarrik. Wa anal maut alladzi amurul kubur, aku ini adalah kematian yang meramaikan kuburan. Semakin banyak kematian, semakin ramai kuburan. Saya datang di Tanjung Kemala Barat itu, kuburan itu baru 6 anak saya. Kan anak saya yang kecil kan meninggal 6, sekarang ini sudah ada, saya hitung 30-an sudah. Cepet ya, 30. Nanti kalau setahun lagi nambah nggak? Nambah. Akan menjadi amir, akan menjadi ramai kuburan itu kalau banyak kematian. Wa anal maut, aku adalah kematian. Alladzi atlubukum wa adrikukum,
Yang maksudnya gini ya. Maksudnya gimana maksudnya ini? Siapa yang tahu nih? Atlubukum wa adrikukum. Mencari dan menemukan. Mencari kalian dan menemukan. Oh iya. Aku adalah kematian yang akan mencari kalian dan yang akan pasti menemukan kalian. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kalian itu di tempat yang tersembunyi, di gedung yang tertutup. Maksudnya gitu. Wala yabqa makhlukun illa yadzukuni, dan tidak satu pun makhluk kecuali tidaklah akan tersisa makhluk kecuali dia akan merasai aku. Jadi teriaknya itu dia izin sama Allah, berteriak anal maut, anal maut, anal maut alladzi ufarriqu baina zauja wa zauja, baina zauj wa zauja, anal maut alladzi ufarriqu bainal akh wal ukhwah, dan lain sebagainya. Itu gambaran seperti Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim diutus menjadi nabi, lalu kemudian dia disuruh naik ke bukit Sofa, disuruh naik ke bukit Marwah sama Allah, suruh berteriak. Padahal waktu itu nggak ada orang sama sekali untuk memanggil orang berhaji. Kalau bahasa kita, hei Ibrahim, kata Allah, panggil manusia untuk menunaikan haji. Ketika itu Ibrahim bingung, mana yang dipanggil? Nggak ada satu orang pun di lembah itu. Tapi Ibrahim melaksanakan nggak? Melaksanakan, karena memang perintah Allah. Dipanggil manusia semua ke sini, berhajilah engkau. Apa yang terjadi sekarang coba? Berebut orang mau ke sana. Panggilan siapa? Panggilan Ibrahim. Siapa yang menyuruh? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan hari ini daftar haji, maka 24 tahun yang akan datang baru bisa berangkat. Tapi kalau jenengan belum daftar hari ini, nggak tahu. Usia saya dengan Ustaz Didi ini berapa? Hampir 50 tadi ya. Hampir 50 kami ini. Kalau daftar hari ini, maka 74 tahun usia kami baru berangkat. Yang pas jenengan, yang masih muda-muda ini, daftarlah. Nikah dulu. Itu. Daftar tunggunya luar biasa. Udah daftar, Tat? Alhamdulillah. Tahun berapa, Tat? Tahun 2018. Ya, 2018 berarti tahun 2030 ya. Mudah-mudahan sepanjang umur. Amin. Ah, itu, Pak. Mana tadi? Wa innal kafira wal munafiqa wasyaqiya idza hadarakhumul mautu. Sesungguhnya orang kafir, orang munafik, orang yang bejat, orang yang jahat, durhaka, idza hadarahumul mautu. Jadi yang datang itu kematian, maka dia fa'il mautu. Hadarul mautu ilaihim. Nah, itu kan kalau bahasanya. Idza hadarahumul mautu nazala alaihim wa an yasarihi. Nah, turun atas mereka dan di sebelah kirinya nanti datang malaikatul azab, malaikat yang mengadab. Sawadul wujuh, sawadul wujuh, wajahnya hitam. Zarkul uyun itu matanya melotot. Wa ma'ahum libasun minal adab, dan bersama mereka itu atau mereka memakai pakaian azab. Pakaian azab itu maksudnya apa? Pakaian yang dipakai nanti untuk mengazab orang. Entah bagaimana bentuknya, Allah alam. Rompi atau bagaimana nggak tahu. Apa pakai yang menyeramkan nggak tahu gitu. Wa yajlisuna ba'idan, tapi mereka duduk agak jauh dari orang munafik, dari orang kafir yang mau mati tadi.
agak jauhan lah begitu. Minhu, kembali kepada siapa yang mau mati. Apa si kafir, apa si munafik. Hatta yaji'a malakul maut, sampai datang malaikat maut. Jadi ternyata Bapak, Mas, orang yang mau mati itu sudah didatangi dulu malaikat azab di sebelah kiri, tapi duduk agak jauh dan ngintip-ngintip lah. Mereka nunggu siapa? Nunggu malaikat mau datang. Setelah malaikat mau datang, wa idza jaa malakul maut ahadan minhum qama baina yadayhi. Kemudian setelah malaikat mau datang itu ahadan minhum, maksudnya itu ya apakah orang munafik, apa orang kafir, itu qama baina yadayhi, berdiri di antara dia ala surati hayatin. Maksudnya gini, dia itu datang kepada orang yang mau mati tadi dalam bentuk rupa. Begitu lah. Tsumma taqulu nafsun dzalika saksi nafsu saksi ya. Tsumma taqulu nafsun dzalika saksi, nafsu saksi maksudnya itu ya orang yang mau mati tadi. Orang yang mau mati tadi ngomong, man anta, siapa kamu? Jadi ternyata ketika orang mau mati itu bisa berdialog sebenarnya. Berdialog sama siapa? Sama malaikat maut yang datang ini. Man anta wa ma turid, apa maumu datang ke sini? Fayaqulu, kemudian malakul maut tadi ngomong, ana malakul maut, aku ini malaikat maut. Alladzi ukhrijuka minad dunya, aku bukan akhraja ya, ukhriju, aku, ana ukhriju, akhraja yukhriju. Ana malakul maut, aku ini adalah malaikat maut. Alladzi ukhrijuka minad dunya, aku yang akan mengeluarkan kamu dari dunia. Wa aj'alu waladaka yatiman, aku akan membuat anakmu yatim. Wa zaujataka armilatan, dan istrimu menjadi janda. Kalau janda udah semangat ini. Itu. Wa malaka maurusan, dan menjadikan hartamu terwarisi, maurusan. Jadi kadang kan manusia itu sifat yang unik ya. Unik itu gini loh, mencari siang malam jadi siang, kaki jadi kepala jadi kaki, sampai enggak sholat. Banyak enggak? Banyak. Tapi ternyata begitu mati hartanya ditinggal, jadi rebutan. Coba jenengan ya, kalau kita nggak punya harta Mas, coba jenengan bayangkan seperti orang-orang yang di sana itu. Jenengan bayangkan, nggak usah yang paling kaya di Indonesia lah, kayak kita sebut saja kayak Prabowo lah, yang mau nyalon presiden ini, hartanya banyak nggak? Masya Allah. Anaknya gurpiro kan, terus engkau tinggi sopo, tanah beribu-ribu bahkan berjuta-juta hektar. Masya Allah. Sandiaga Uno kecil orangnya tapi hartanya banyak betul. Kemarin itu untuk nyalon kemarin habis berapa itu? 400 miliar itu kayak nggak ada apa-apa. Kayak kita main ke Martapura beli cendol lah gitu. Hilang uang 4,5 miliar nih, setengah triliun itu biasa aja. Terus nanti kalau dia mati kemana hartanya? Itu pun masih mengumpulkan kembali. Nggak pernah berhenti orang mengumpulkan harta, seakan abadi di dunia ini. Ini juga renungan ini sebenarnya, bahwa wa malaka maurusan, hartamu itu akan jadi warisan aja, diperebutkan oleh ahli waris.
Sementara kamu kalau salah-salah mendidik anak, kamu nggak dapat apa-apa. Justru dapat beban di alam barzakh. Kenapa? Anakmu nggak ada yang tahu agama, anakmu nggak pernah mendoakanmu, kamu akan dikirimi ular berbisa terus setiap hari. Kenapa? Nggak satu pun anakmu yang mendoakan. Banyak orang kondisi seperti ini, banyak betul. Siang malam mengumpulkan harta begitu. Karena gini Mas, kenapa saya ceritakan ini? Saya pernah menyelesaikan perkara waris. Bahkan satu keluarga itu ada yang S2-nya, S2 itu masih berebut harta warisan bapaknya. Bayangkan loh. Sampai ada Pak Babinsa dipanggil, Pak Kapolsek dipanggil, Pak Kadesnya dipanggil, Pak Kadusnya dipanggil. Saya suruh ceramah di depan mereka itu. Bagaimana pembagian harta waris. Ternyata apa? Sampai sekarang belum selesai. Apa yang diperebutkan? Harta warisan. Insya Allah kita nggak terlalu banyak yang ditinggalkan ya Mas, ini nggak pusing. Nggak ada yang ditinggalkan, makanya nggak pusing. Oke, mana tadi? Maurusan. Hilang. Baina waratika, di antara orang yang mewarisi kamu. Alladzina la tuhibbuhum fi hali hayatika, yang mereka itu sebenarnya tidak kalian sukai. Maksudnya begini, ketika orang yang kaya tadi masih hidup, itu biasanya nggak menyukai orang-orang yang menerima waris. Itu maksudnya nggak menyukai itu bukan kemudian nggak cinta sama anak, tidak. Ketika mereka akan mengambil saat jenengan hidup, seneng nggak? Ya nggak seneng. Masal kita punya harta banyak, anaknya sudah mulai repot, ada nggak gitu? Banyak. Bahkan tetangga saya itu anaknya sudah mulai mengkapling-kapling, padahal bapaknya masih hidup. Ini yang kurang ajar ini anak ini. Anaknya bapaknya belum mati itu udah dikapling, sana untuk saya ya Pak, itu untuk saya ya Pak. Khawatir nggak kebagian, padahal bapaknya masih hidup. Kalau sekarang jenengan jadi bapak, punya harta, untuk haji dulu aja, anak biarlah nanti. Meskipun memang dalam konteks Al-Quran kita tidak boleh meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, tetapi ingat bahwa belum tentu anak kita nanti kita tinggalkan seperti harapan kita. Maka sekarang buat amal yang banyak dari harta yang kita punyai, asalkan memang itu harta kita. Dan sebagai anak jenengan nggak usah mengharapkan warisan, cari dewek, itu yang paling bagus. Tapi sebagai orang tua juga jangan nggak meninggalkan warisan. Jadi di ruangan anak kita bisa, di ruangan bapak kita bisa. Wa innaka lam tuqaddim khairan li nafsika wa li akhiratikal yaum ji'tu ilaika li akbida ruhaka. Dan intinya begini, bahwa yang ini gambarannya kan orang-orang yang salah ya, orang kafir, nggak punya anak yang soleh, orang munafik nggak punya anak yang soleh, itu tidak akan membawa kebaikan untukmu semuanya, bahkan untuk akhiratmu juga nggak ada anak-anakmu tadi, gitu loh. Nah hari ini al-yauma, kenapa al-yauma itu sebenarnya fi yang mahdhuf, fi yang dihilangkan, maka al-yauma mana tadi? Jitu ilaika liakbido ruhaka, dan hari ini aku datang kepadamu untuk mencabut nyawamu, untuk mengambil nyawamu. Mati dia. Fa'idha sami'a bihi sasu hawwala wajhahu ilal haiti. Ketika itu, jika seorang yang mau mati tadi mendengar suaranya,
maka dia akan berpaling, memalingkan wajahnya ke dinding. Kita sudah mendengar suara malaikat maut tadi. Makanya lihat orang yang mati itu kadang ada yang miring-miring gini ya, di video ya, miring-miring gini tahu mati. Itu takut betul itu, karena mungkin jelmaannya luar biasa. Ya kalau dalam keadaan tidur nggak begitu mengerikan, kalau dalam keadaan duduk gini-gini sampai, waduh, naudzubillah, itu rasanya kayak apalah ya. Makanya kita itu kan disuruh berdoa husnul khotimah. Seperti itu, gak enak kalau mati kemudian menyiksa kita gitu. Kalau bisa itu nggak kerasa gitu. Mati itu les gitu. Jangan juga sakit lama-lama, anak-anak kita jadi beban. Doa, boleh doa seperti itu. Dia kalau sudah mendengar suara malakul maut tuh dia langsung melihat di dinding. Fayara malakal maut qaiman. Kemudian dia melihat malaikat maut berdiri baina yadai, di hadapannya. Fayuhawwilu wajhahu ilal janibi. Kemudian dia memalingkan wajahnya ke samping. Gitu. Karena sudah mulai berdiri malakul maut di depannya. Janibil akhir, maksudnya itu di sebelah yang lain lah gitu, bukan di haid tadi. Fayara malakal maut baina yadayhi qaiman fayaqulu malakul maut, dan kemudian dia melihat malakul maut di depannya berdiri, kemudian fayaqulu malakul maut, kemudian malakul maut ngomong, alam ta'rifni ana malakul maut. Kamu belum tahu ya kalau saya ini malaikat maut. Alladzi qabattu ruha walidaika, yang aku dulu telah mencabut nyawa kedua orang tuamu. Wa anta tangduru ilaihima, dan kamu ketika itu melihat bagaimana bapak ibumu meninggal di tanganku itu. Dia itu memastikan bahwa yang mati ini biar tahu bahwa saya ini malakul maut. Aku dulu telah mencabut kedua orang tuamu, coy. Gitu loh. Kira-kira begitu. Walam tanfa'huma, dan kejadian itu tidak seakan memberikan manfaat untukmu. Al-yaum akhudhu ruhaka, dan hari ini aku akan mengambil nyawamu, hatta yang duru auladuka, sampai juga akhirnya anak-anakmu melihat bagaimana aku mengambil nyawamu. Masya Allah. Wa akribauka, dan juga orang-orang dekat di antara kamu. Rafiqauka, rafiqau itu apa ya? Teman-teman dekat lah. Saudara-saudara teman dekat. Hatta yang tasihu min kal yaum, sampai mereka sebenarnya bisa mengambil nasihat dari kejadian ini. Wa ana malakul maut alladzi qad afnaitu, dan aku adalah malaikat maut yang aku telah merusak. Afnaitu minal kurun al-madiyah, merusak zaman-zaman dahulu. Aku yang merusaknya. Semua saya rusak. Karena bagaimanapun yang namanya hidup itu akan mati, dan yang akan mematikan adalah malakul maut. Man huwa aktsaru quwwatan minka, aku telah merusak dulu orang yang lebih kuat dari kamu. Jadi ini gini loh, bayangan itu memberikan keder orang yang kafir, memberikan ketakutan orang yang munafik. Aku dulu telah memporak-porandakan, aku telah dulu mematikan bapak ibumu, aku dulu telah mematikan orang yang lebih kuat dari kamu. Jadi memberi efek jerah sejerah-jerahnya, memberi rasa takut setakut-takutnya. Sampai ngomong begitu malaikat maut kepada orang yang mau mati ini. Aku telah membunuh orang yang lebih kuat dari kamu. Wa'ak minal kuril madya min man huwa aktsaru quwwatan minka. Aktsaru kuatin apa kuatan ya? Aktsaru kuatin ya. Jadi idhofah itu. Man huwa aktsaru quwwatin minka,
yang memiliki kekuatan lebih dari kamu. Wa aktsaru, nah ini malan, ayo. Ku aksaru kuatan ini. Oh gitu ya. Ini kayak apa ya? Saya tuh bahasanya apa ini? Apa bahasanya? Hah? Nah itu ya, kira-kira begitulah. Man huwa aktsaru quwwatan minka, yang memiliki kekuatan lebih dari kamu aku bunuh. Kira-kira begitu. Wa aktsaru malan, yang lebih banyak hartanya pun sudah aku bunuh. Apalagi kamu gak punya harta, kira-kira gitu. Min malika, oh ya, aktsaru malan min malika, wa aktsaru waladan wa auladika, dan aku juga telah membunuh orang yang memiliki anak lebih banyak dari kamu. Tsumma yaqulu lahu malakul maut, kemudian malaikat maut ngomong lagi, kaifa ra'aitad dunya, hai manusia yang mau saya ambil nyawanya, bagaimana kamu mandang dunia? Fayaqul, kemudian orang yang mau mati tadi ngomong, ra'aituha makarotan godarotan, aku melihat dunia itu makaroh. Makaroh itu apa ya? Makaroh itu tipu daya, penuh dengan tipu daya. Jadi ternyata orang yang sudah mau mati itu menyadari bahwa hidup di dunia itu penuh dengan tipu daya, dan juga penuh dengan ingkar mengingkari, godaroh. Summa yakhluqullahu ta'ala dunya ala suratin, kemudian saat malaikat maut mau mencabut nyawa si orang ini, lalu Allah menciptakan dunia ala suratin, di seperti sosok lah gitu. Jadi gini, belum selesai itu masih ada dialog terus antara malaikat maut dengan orang yang mau dicabut nyawanya ini. Nah ketika itu Allah membuat dunia itu seperti bentuk manusia, kira-kira gitu ya, seperti bentuk manusia. Fatakulu dunya, kemudian dunia ngomong sama siapa? Sama orang yang mau mati ini. Ngeri nggak kira-kira itu? Seperti itulah kira-kira nanti kita mati. Ya kalau kita enggak lah, insya Allah kita orang mukmin. Ini orang yang jahat, orang kafir tadi ini yang diceritakan tuh. Nah, ya asi, duhai orang yang bermaksiat, amma tastahi, kamu kenapa enggak malu selama ini? Anta adnabta fid dunya, engkau telah berbuat dosa di dunia, walam tastamna nafsaka anil ma'asi, dan engkau tidak pernah menahan dirimu dari maksiat. Innaka talabtani, engkau sesungguhnya mencariku. Ya orang kan semua mencari dunia ya. Wa ma talabtuka wa lam tufarriq baina halal wa haram, dan saat engkau mencariku, kira-kira gitu ya. Dan saat engkau mencariku, engkau tidak membedakan antara halal dan haram. Tiga halal haram hantam. Dzananta innaka latufariqud dunya, engkau menyangka dengan cara mencari saya dengan halal dan haram, enggak peduli hal haram itu, kamu menyangka bahwa engkau tidak pernah berpisah dari dunia. Kan begitu orang yang nyari dunia itu, coba bayangkan tuh. Pokoknya Masya Allah, kalau sama dunia ini seneng semua kita ini. Punya mobil satu pengen punya mobil dua. Bahkan dalam riwayat Rasulullah itu, Rasul itu menggambarkan orang yang memiliki, dikasih oleh Allah lembah yang isinya emas, maka dia akan meminta lembah yang kedua. Begitu lembah yang kedua dikasih juga oleh Allah, dia akan minta lembah yang ketiga. Seperti itu sifat manusia. Sampai kapan? Sampai mulutnya disumpel oleh tanah. Kalau sudah disumpel oleh tanah, berhenti dia. Enggak lagi minta lembah isinya
emas. Itu. Jadi dzananta annaka la tufariqud dunya. Engkau menyangka bahwa engkau tidak akan berpisah dengan dunia. Qala fa inni bari'atum minka, dan aku berlepas diri darimu hai manusia. Siapa yang ngomong? Dunia. Kapan dia ngomong? Saat manusia yang durjana ini mau diambil nyawanya oleh malaikat maut. Bari'atum minka wa min amalika. Min amalika itu, aku berlepas diri darimu dan dari amal-amalmu, dari perlakuanmu selama di dunia. Wa yaromalahu, kemudian orang yang mau mati tadi itu melihat hartanya, qad waqa'a fi milki ghairihi, dan dia melihat telah berpindah ke orang lain. Maksudnya orang lain itu ya bisa anaknya, bisa kerabatnya yang memang mereka punya hak untuk mendapatkan waris. Fayakulul mal, kemudian ketika itu saat manusia durjana ini mau mati, malnya ngomong, hartanya ngomong, ya asi, hai manusia yang bermaksiat, kasabtani bi ghairi haqqin, engkau mencari aku dulu di dunia tanpa hak. Artinya mencarinya dengan cara halal haram hantam tadi. Walam tasrifni, dan engkau tidak mentasarufkan aku. Walam tasoddaq bi, dan engkau belum mensedekahkan aku alal fuqara wal masakin, kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Jadi ternyata harta itu nanti ketika kita sakaratul maut datang juga kepada kita. Yang datang itu menohok kita. Hei fulan, aku ini hartamu. Dulu engkau mencari aku dengan cara yang tidak benar, kan gitu. Kamu nggak pernah sedekahkan aku di jalan Allah. Engkau ada anak yatim nggak peduli. Engkau punya tetangga miskin nggak kamu pedulikan. Nih lihat nih. Sekarang aku bukan milikmu lagi. Yang milikmu yang engkau sedekahkan. Kira-kira begitu. Jadi menohok kita. Mampus lo, kira-kira gitu. Al yauma qad waqa'tu fi milki ghairika, hari ini aku telah dimiliki oleh selainmu. Wa dzalika qaulu ta'ala yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini selaras dengan firman Allah bahwa hari ini tidak butuh harta, tidak butuh anak, dan kecuali bagi orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Bagaimana maksudnya hati selamat? Hati selamat adalah hatinya orang-orang mukmin, hatinya orang-orang muslim. Kenapa orang mukmin, orang muslim ini hatinya selamat? Diperintahkan Allah untuk sholat, sholat aja. Kita nggak usah protes kenapa suruh sholat. Kenapa? Kita ini sudah apa? Sudah memang berikrar. Untuk apa? Untuk menyerahkan diri kita kepada Allah semua. Kalau orang kafir diperintahkan untuk sholat, masih bertanya apa gunanya sholat? Apa untungnya saya sholat? Orang mukmin nggak lagi ngomong itu, mas. Pokoknya ya sholat, suruh puasa, puasa. Karena sudah diserahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya udkhulu fis-silmi kafah, datanglah, masuklah ke dalam agama Islam dengan seluruhnya. Gitu. Biqalbin salim. Fayaqulu, kemudian yang mau mati ini ngomong. Nah ini orang kafir tadi ngomong, orang munafik tadi ngomong, Rabbirji'un la'alli a'malu sholihah. Hai Tuhan, kembalikan aku ke dunia, aku akan beramal soleh. Terlambat enggak? Terlambat. Nyawa sudah tinggal nunggu sebentar lagi, malaikat Israel akan mencabutnya. Gitu loh.
Amalu salih fima taraktu, yang kemarin saya tinggalkan, gitu loh. Fayaqulullah, kemudian Allah berfirman, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajal terhadap mereka, maka tidak boleh dan tidak mungkin dan tidak bisa diakhirkan meskipun sebentar, didulukan atau didahulukan meskipun sebentar. Sa'ah itu sangat, kalau dalam bahasa Jawanya sebentar. Tsumma ya'khudhu ruhahu, kemudian malaikat Israel mengambil ruhnya. In kana mu'minan, jika orang mukmin yang diambil nyawanya, alas sa'adah, dia akan menjadi orang-orang yang bahagia. Wa in kana kafiran, jika memang orang yang mau diambil nyawanya itu orang kafir, au munafikon, atau orang munafik, alas sakowah, maka dia akan sengsara. Liqauli ta'ala, itu selaras dengan firman Allah, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, sungguh bahwa orang-orang yang fujur, orang-orang yang jahat, orang-orang munafik, itu semua sudah ada dalam catatan kitab yang jelas. Apa? Jelas mereka di neraka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo yang mau mentahqiqkan atau mungkin ada tadi harokat-harokatnya yang salah kita bahas. Gus Faik, monggo.